Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini yang ditakuti oleh PKS ketika Anies Baswedan membuat partai baru ya. Efek Anies Baswedan buat parpol pemilih PKS diisukan hengkang, Hidayat Nur Wahid tidak keberatan. Ini PKS benar-benar takut hari ini begitu ya. Sudah benar takut begitu kan. Makanya sekarang yang menjadi kambing hitam di situ adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi mereka ya tidak memutuskan seperti itu, ya mulai dari sejak lama begitu kan ya, saya yakin PKS kabarnya begitu akan mengusulkan Anies Baswedan. Nah, bagi kami menurut saya pribadi alibinya seperti itu begitu. Pada kenyataannya kita lihat saja bahwa Anies Baswedan ini tidak hanya berefek positif bagi partai yang mengusung di Pilpres 2024 ya, terutama membuat elektabilitas partai itu meningkat ya, dari PKS, dari PKB, dari Nasdem begitu kan ya. Namun kita lihat saja bagaimana efek Anies Baswedan kalau mereka membuat partai baru ya, ketika dirinya membuat partai baru misalnya, maka bisa dijadikan sebagai bentuk bahwa wah, hati-hati PKS. Ya bisa saja pemilih-pemilih mereka ya akan beralih dukungan begitu kan. Kenapa? Karena saya kira bahwa apa yang kemudian kita amati betul begitu, bahwa PKS selama ini begitu kan ya, memang potensi-potensinya sangat besar begitu, tapi bukan tidak mungkin sekarang ini bisa anjlok karena efek dari Anies Baswedan saat Pilpres itu wah luar biasa mereka begitu, begitu tinggi begitu kan, sehingga bagi kami cukup diberikan apresiasi begitu kan ya. Ini terbukti dalam sejarah bahwa akhirnya ikut kekuasaan daripada pemilih. Prediksi awal ya, jika benar ya terbentuk, maka potensi sekitar 20 juta orang akan ikut gabung dalam 1 bulan pertama saja. Kita lihat saja, betul begitu kan. Kita lihat saja komentar-komentar netizen. Ini komentar-komentar dari netizen. Artinya apa? Artinya ini benar-benar ada nuansa-nuansa yang kemudian Anies Baswedan saat ini begitu kan ya, untuk selalu dipertahankan pemilihnya. Artinya apa? Artinya pemilih ini ya dari Anies Baswedan dijadikan sebagai wadah di situ begitu kan, daripada gabung ke partai ini ke partai itu begitu. Makanya bukan tidak mungkin PKS itu bisa bisa kalah di situ begitu kan. Bukan tidak mungkin ini, karena inilah politik yang ada. Jadi artinya apa? Artinya Anies Baswedan ini punya potensi-potensi luar biasa. Jadi kalau apalagi membuat partai baru, saya kira pendukung-pendukung PKS ya, pemilih-pemilih yang mungkin sakit hati bisa saja begitu akan beralih dukungan kepada partai baru yang digagas oleh Anies Baswedan. Mari kita baca ini. Anies tak bikin partai pun kami sudah hengkang dari PKS ya. PKS tenang aja. Keluarga besar saya dari dulu selalu mendukung ya. Bila Anies bikin partai, insya Allah keluarga besar saya akan mendukung, dan insya Allah PKS akan senasib seperti P3. Bisa saja begitu kan ya. Bisa saja itu terjadi begitu. Nah, kita lihat saja begitu seberapa kuat kalau kita hitung-hitungan secara secara politik begitu kan ya, dari pendukung Anies Baswedan dan pendukung dari PKS ini. Tapi blunder kali ini sangat krusial Tat ya, beda saat berkonflik dengan FH atau korupsi daging sapi. Ini sudah mulai kena begitu. Artinya pada kenyataannya adalah bahwa kekuatan Anies Baswedan sangat luar biasa. Walaupun Anies Baswedan tidak bersama partai sejak dulu, tapi efek dari demokrasi modern itu sangat luar biasa. Makanya nanti ya orang-orang yang kemudian di PKS yang jadi yang jadi DPR yang itu aja begitu kan ya. Coba kita lihat saja nanti begitu. Pasti di tahun 2029 bisa saja hashtag untuk menggagalkan atau tenggelamkan PKS ini akan menggema. Mari kita baca efek Anies Baswedan buat parpol pemilih PKS diisukan hengkang ya. Hidayat Nur Wahid tidak keberatan katanya ya. Anies Baswedan tidak hanya berefek positif bagi partai yang mengusung Pilpres 2024, terutama membuat elektabilitas partai meningkat. Namun ada efek yang mengerikan dari Anies Baswedan ketika dirinya membuat partai, terutama diisukan efek ini akan dirasakan oleh PKS. Sebab diisukan bila Anies Baswedan membuat partai politik ya, kabarnya sebagian besar PKS akan hengkang dari Anies.
Menyikapi Anies buat parpol ya Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera PKS ya, Hidayat Nur Wahid mengakui tak khawatir pada Anies Baswedan yang berencana mendirikan partai politik dan berpotensi menyedot dari pala pemilih PKS. Bahkan saya ingin mengatakan bahwa PKS tidak akan keberatan sama sekali jika Pak Anies membuat partai politik. Kita bahkan sangat mengapresiasi itu. Pemilih ya, kami punya track record sendiri dan kami mempunyai jati diri yang sudah terbukti secara sejarah. Nah, kita lihat saja begitu kan. Artinya apa? Artinya selama 10 tahun ini, 10 tahun terakhir ini, PKS ini kan kerap menjadi oposisi di situ, sehingga menjadi menjadi simpatisan dari masyarakat, menjadi simpati terhadap PKS karena mereka menjadi oposisi. Coba bayangkan nanti ketika mereka berkuasa begitu, saya ingin akan buktikan apakah PKS tetap bisa berlayar atau tidak, turun atau semakin meningkat atau lama-lama ambiar. Kita tunggu saja begitu, karena dengan adanya seperti ini maka kekuatan di situ, efeknya Anies Baswedan luar biasa. Dan pada posisi PKS sekarang ini karena memang jadi oposisi 10 tahun begitu kan ya. Kemudian pada Pileg DPRD Jakarta, Partai Nasdem dan PKB selaku partai pengusung Anies mengalami tambahan kursi 80 sampai 100%. Iya, semuanya nambah begitu kan ya di era Anies Baswedan. Ya mau bagaimana lagi begitu kan kalau Anies Baswedan tidak bisa berlayar. Kan begitu logikanya. Artinya apa? Artinya menurut saya pribadi kenapa banyak tekanan-tekanan sana sini begitu, tapi sudah tidak baik bagi demokrasi modern hari ini. Karena apa? Karena tidak baik apalagi mengambil partai. Saya kira sudah tidak relevan dengan konteks ini begitu. Kalau seperti toh pada hakikatnya seperti itu terus, kapan mau maju bangsa kita begitu ya. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen ya. Ini saya bacakan ini dulu. Anies ya awal membahas peluang masuk partai politik, bagaimana desakan banyak pihak. Namun Anies justru mempertanyakan kondisi partai saat ini yang tersandra kekuasaan. Mana ya partai yang tidak tersandra pada kekuasaan? Saya kira dengan adanya Anies Baswedan ini sosok yang kemudian menjadi cikal bakal kekuatan begitu kan ya. Seandainya Anies Baswedan di situ mau yang menjadi masuk partai, saya kira partai yang ia mau mungkin adalah Partai Nasdem. Ya kenapa? Karena mereka dekat dan pertama kali yang diusung oleh Partai Nasdem di situ. Ya saya kira inilah politik secara hitung-hitungan begitu kan ya. Makanya saya ingin membuat polling nantinya begitu, apakah PKS ini, kekuatan PKS, pemilih pendukung PKS akan tetap setia kepada Anies Baswedan atau tidak. Tapi tunggu saja ya. Insya Allah besok saya akan membuat polling itu sebagai bentuk kekuatan. Kalau Anies buat partai ya, pemilih PKS tetap meninggalkan PKS atau bertahan di PKS. Kita tunggu saja ya pollingnya di situ begitu kan. Lama-lama bisa saja ambiar di situ. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.